yang sedap tuh. Lagi donang bulan ya. Harpa habisin kopi rumah di sana. Guys, Ini drone set ini Kang Wawan deh. Jadi kita kan bukan itu. selamat siang guys. Ini untuk acara apa, Pak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba subscribe channel Cirebon 8. Kami sekarang lagi ada di situs Cimandung yang tempatnya di Desa Krandon, Kecamatan Palu, Kabupaten Cirebon. Jangan lupa ya guys, kami sekarang sedang bersama Oke. Elang Imanuddin dari Kesukuan, dan kita akan mengenal sosok Kang Harso yang dari daerah Balerante. Dia itu sosok tokoh masyarakat dari Cirebon yang ingin mengenalkan budaya-budaya Cirebon ke seluruh masyarakat Cirebon khususnya, Mantap. dan umumnya untuk seluruh dunia, supaya Cirebon bisa mendunia, situs dan budaya Cirebon itu mendunia. Oke guys. Oke, terima kasih Bapak Agus. Oke. Mangga. Iki rencang-rencang sing paguyuban sedulur tanpa batas pengen belajar tentang budaya Cirebon. Sareng Kang Harso dan Mama Im lan sing ana ning situs Pangeran Sakabona ning Kramat Cimandung. Ya, mungkin batur-batur wonten pertanyaan-pertanyaan sing dereng kuning teng batur-batur nggih. Mungkin pertanyaan sing bertanya kanggo Kang Harso lah langsung mawon ya. Ya mawon gitu. Itu apa sih sing disebut itu definisi budaya Cirebon itu? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sama-sama kita belajar, sama-sama kita menimba ilmu. Jadi kehadiran saya, tolong sepuh dan rekan-rekan ini, saya intinya pengen belajar apa sih budaya, karena budaya itu definisinya bermacam-macam menurut para pendapat ahli, tapi intinya adalah mengerucut satu. Nah, tadi pertanyaannya apa sih definisi budaya? Saya batasi ruang lingkup saya adalah tentang Kabupaten Cirebon. Jadi saya nggak mau meluas. Budaya itu begini-begini. Apa yang saya tahu dan saya lihat selama saya berjalan, selama saya kecil, selama saya dilahirkan kecil, besar sampai dewasa, saya melihat secara kasat mata bahwa budaya sebenarnya adalah budi, akal. Semua orang punya budi dan akal. Dikatakan kenapa ada budaya? Disinilah budi dan akal bermain. Budi dan akal berkembang menjadi salah satu perbuatan, perilaku yang diwariskan pada saat zamannya. Jadi dalam artian budaya itu adalah budi, akal, perilaku manusia pada saat zamannya yang akhirnya ditirukan, diwariskan turun-temurun.
Itu definisi budaya menurut saya. Karena apa yang dikutip oleh Kuncharaningrat, budaya adalah suatu sistem ide, inovatif, perbuatan, dan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, jadi pada intinya adalah budaya adalah sesuatu yang telah dilakukan dan ditiru, dilakukan secara terus-menerus, yang akhirnya sampai sekarang diwariskan kepada generasi dari generasi ke generasi. Kira-kira seperti itu. Barangkali dari Mama Sepuh ada tambahan atau bagaimana? Itu yang saya tahu, bahwa budaya adalah sesuatu yang telah dilakukan, baik itu perilaku adat istiadat, bahwa budaya adalah sesuatu yang diwariskan dan perlu ditiru. Seperti itu, Pak. Kalau menurut Mama itu sendiri, bagaimana? Ya, terima kasih. Tidak jauh berbeda. Pada intinya Pak kembali ke sesungguhnya tadi disampaikan budi akal, budi daya sebagai akal yang berasal dari leluhur kita yang saat ini diwarisi oleh kita semua. Tinggal pelaksanaan sebagai pewaris itu sejauh mana melakukan pengamalan apa yang disampaikan atau dibuktikan oleh para leluhur kita. Bisakah kita mengikuti? Nah, setelah kita bisa mengikuti, otomatis secara teori ataupun prakteknya di lingkungan masyarakat, sehingga kita bisa diakui oleh masyarakat dimanapun kita berada. Karena budi ini berasal dari budi pekerti. Jadi pemahaman siapapun yang memiliki budi pekerti, insya Allah diberikan keberkahan dan keselamatan. Amin. Itu saja. Terima kasih. Jadi budidaya itu berasal dari kata budidaya. Iya. Jelas teman-teman. Jelas betul. Nah, untuk pertanyaan aku mungkin menurut Kang Harso dan Mama Gim, seberapa pentingkah peran remaja saat ini dalam melestarikan budaya Cirebon khususnya dan wilayah Indonesia umumnya? Jadi seberapa penting peran remaja ini? Apakah harus bagaimana atau bagaimana, penting tidak? Terima kasih. Kembali lagi kepada tentang budaya yang tadi diwariskan ya. Bagi saya, pemuda adalah suatu elemen yang sangat terpenting dalam melestarikan budaya. Karena apa? Di pundak pemuda ini, maka budaya adat istiadat maupun seni ada di pundak pemuda. Jadi pemuda merupakan adalah garda depan tentang budaya, baik itu budaya secara nasional maupun secara daerah, dalam hal ini lingkupnya Kabupaten Cirebon. Jadi jangan malu, saya harapannya ini anak muda ini ya sangat penting. Karena apa? Kita sebagai orang tua ini hanya bisa mensupport, mengingatkan. Tapi yang bergerak untuk pemuda, khususnya di Cirebon ini, kalau pemuda nggak peduli dengan budaya, yang gue topeng hilang. Topeng kan salah satu anak dari budaya. Tarling gue hilang karena gengsi. Nah, justru itu kita harus bangga ya. Kita ini ada di Kabupaten Cirebon yang notabene Cirebon itu apa? Se-Indonesia, sedunia ini tahu Cirebon ini apa? Pusar bumi. Yang namanya pusar bumi adalah kaya dengan ragam budaya, kaya dengan adat istiadat. Nah, makanya ini peran pemuda ini, ya ayo aja isin, kita wong Cirebon isin ya, menggunakan bahasa Cirebon baik isin. Kenapa isin? Harus bangga. Terus lamun Cirebonnya bocah nomnya beli bangga terus harap mendi. Aja dau marah di Jakarta seminggu wis bahasa wis beda.
siapa lu siapa gue kan ngono. Alhamdulillah saya ini secara tidak langsung saya dengan keluarga di Bandung yang notabene 29 tahun. Sehari-hari bahasa saya yang saya gunakan adalah ya Cirebon, aja isin. Kenapa saya menggunakan bahasa Cirebon? Anak-anak saya ini supaya tahu budayamu ini loh, leluhurmu ini loh, darahmu adalah Cirebon. Nah, salah satu yang harus digunakan sama bocah nomli pemuda, oke, mengikuti teknologi, mengikuti IT yang bagus, oke. Tapi penting peran pemuda di sini. Aja isin nganggo bahasa isun, lirah. Aja isin menggunakan bahasa Cirebon. Ini kan salah satu budaya. Jadi jangan kita berpikiran, wah budaya makanan apa sih ketinggalan zaman. Siapa bilang ketinggalan zaman? Soeharto datang ke Jakarta, rapat di Jakarta. Soeharto rapat di Bogor. Soeharto rapat di Surabaya. Oh iya, wong Cirebon. Kenapa? Saya menggunakan bahasa Cirebon. Nah, jadi itu kembali kepada permasalahan. Pentingkah pemuda dalam itu? Sangat penting. Terus berinovatif, terus berkreasi, pertahankan, gabungkan dengan teknologi, gabungkan dengan medsos, insya Allah budaya Cirebon akan dikenal lebih luas dengan adanya pemuda. Garda depan Kabupaten Cirebon saya titipkan kepada pemuda, lestarikan dan budayakan tentang kebudayaan yang ada di Cirebon. Demikian. Kalau menurut Mama Im, ya Kang, wong loro sekalian Kang. Ya, kemungkinan besar tidak hanya menurut kami berdua. Yang namanya budaya itu memang sangat penting, apalagi untuk para kaula muda. Akan tetapi di sini bagaimana kaula muda itu bisa mengikuti, otomatis tentunya ada kedekatan, ada pendekatan dengan para bini sepuh yang memberikan ajaran, pelajaran, sehingga para pemuda Cirebon khususnya dalam mengemban tugas atau mengembangkan budaya, ya tentunya tidak akan melupakan dengan adanya adab. Nah, adab inilah yang diterapkan di lingkungan dimanapun berada, bukan adab-adab yang tidak baik sehingga memunculkan kesombongan, kecongkatan, sehingga Cirebon ini sangat dikenal walaupun tidak mengerti apa-apa karena memiliki budaya yang sangat baik. Pergi ke Banten, orang Banten kalau mendengar Cirebon sangat menghormati itu. Jadi betul-betul bahwa pemuda-pemuda kita dengan proses yang mungkin diberikan oleh para ini sepuhnya, para sesepuhnya, kemudian merantau atau mencari suatu pengetahuan di tempat-tempat lain, alhamdulillah. Jadi memang sangat penting sekali budaya ini diterapkan kepada anak-anak muda atau kaum muda. Barangkali seperti itu. Oh, teman-teman, bahwa budaya itu sangat penting untuk kita semua, khususnya para pemuda. Karena apa? Karena yang namanya budaya itu harus kita kembangkan dan harus kita dimengerti. Jangan tidak tahunya saja tapi tidak mengerti apa itu kebudayaan. Dan jangan malu bertanya kepada bini sepuh, bertanya kepada sumbernya, bertanya kepada orang tua. Di mana di desa itu ada budaya, pasti ada istiadat, pasti orang tua sepuh-sepuh di sana pasti mengerti, pahami dan mengerti. Jadi harus jangan hanya paham saja tapi mengerti, sehingga kita bisa mengimplementasikan ke berikutnya. Itu harapan saya seperti itu kepada pemuda. Kalau barangkali ada pertanyaan, monggo sekalian. Jadi kan lagi diskusi jadi kan enak. Monggo Mama Im, sesepuh Cirebon, karo Kang Harso, sebagai tokoh masyarakat yang wilayah baratnya. Yeah. Khusus wilayah barat. Kang
Ari, Silakan, kita santai aja. Jadi apa? Diskusi ini harapan kita adalah membuat suatu apa ya, dari diskusi diharapkan ada benang merah seperti apa sih gitu. Nanti setelah ketemu harapannya kan nanti siapapun yang jadi pemimpin kasih masukan seperti apa sih. Cirebon ini dikenal nang ning dunia konon. Jangan Cirebon hanya jago lokal. Begitu melembar nih Majalengka, melembar ning Kuningan, apa itu? Nah inilah peran dari anak muda, harus bersinergi, harus bergandeng tangan, solid, baik dengan pemuda, dengan awak media, dengan ini sepuh dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda harus satu, bergandeng tangan. Itu akan terwujud. Cirebon menjadi Cirebon Raya. Seperti itu. Terus bagaimana dengan realita yang sekarang terjadi dan keadaan saat ini? Itu kebudayaan Cirebon itu masih kurang dikenal, khususnya sama pemuda itu. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau saya lihat perilaku anak muda sekarang ya, termasuk ini saya bicara tentang keluarga saya dulu ya, lingkup kecil dulu. Ya perannya kita sebagai punten ya Maya, sebagai bini sepuh, sebagai jurnalis. Saya selalu mengingatkan anak saya, apa sih HP? Perannya apa? Padahal di HP itu kan harapannya kan beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Tapi yang saya lihat saat ini yang digunakan hanya satu aplikasinya, yaitu WA. Padahal di situ banyak pembelajaran yang diberikan. Nah, makanya saya dengan anak saya tentang berpakaian, tentang tata cara rambut, bahasa, sikap, tadi adab itu mah, itu saya tanam. Cirebon tidak mengenal begini loh. Oke, kamu boleh mengikuti perkembangan sesuai perkembangan globalisasi dan teknologi apa sih yang sekarang beredar, kan gitu. Tetapi jangan lupa, Anda lahir dan besar berdarah Cirebon. Nah, dengan adanya kemajuan-kemajuan ini saya lihat ya anak muda ini lebih cenderung dia pengen berperilaku modern. Nah ini tanggung jawab siapa? Apa tanggung jawab pemerintah? Apa tanggung jawab jurnalis? Apa tanggung jawab ini sepuh? Atau tokoh masyarakat, tokoh agama, agar anak-anak muda, anak-anak kita ini tidak luntur, tidak terpengaruh oleh budaya lain. Nah, kalau menurut saya nih Gus, perlu adanya sosialisasi, pencerahan, baik tidak terbentur kepada anak muda saja, tetapi libatkan tokoh agama setempat, libatkan tokoh pemuda setempat, dan libatkan semuanya tentang tahu mengerti apa ini budaya. Contoh beberapa desa istilahnya ada unjung buyut, nadran. Kan orang anak muda ini nggak ngerti nadran gua apa, sebenarnya hore rame, selfie. Tapi makna dari itu kan tidak tahu. Unjung buyut maknanya apa? Kalau anak muda dikasih pengertian, dikasih ilmunya, dikasih ini loh. Unjung buyut itu seperti ini. Apa sih? Buyut ini mewariskan apa? Sesarit baku menurunkan seseorang ke desa itu ada sesuatu. Nah, kalau anak muda mau paham tentang itu, cari tahu tentang itu, pasti akan cinta tentang budaya. Sehingga dengan pengetahuan dan pengalaman serta apa yang dirasakan bisa membenteng
Ada yang budayanya mulai luntur. Kita lihat di jalan-jalan, aneh rambutnya mancung-mancung, aneh nggak anting-anting. Itulah. Tapi mereka tidak salah, mungkin mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperbuat. Inilah tanggung jawab kita bersama. Tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun dari jurnalis. Itu mari kita bergandengan tangan. Seperti apa? Ya mari kita hundikan. Mumpung kita ini lagi kumpul ya di tempatnya yang sangat dimuliakan, tempatnya Pangeran Sakral Buanan Bapuwu, orang yang dimuliakan Allah. Semoga apa yang saya sampaikan dan rekan-rekannya pertanyakan ini mudah-mudahan Bapuwu oh iya bocah nom telepon gara-gara makanya ini siapa sih yang salah kan? Yang salah bukan anak muda, kita orang tua yang salah. Tidak ada pengertian, memberikan pengertian, pemahaman tentang budaya, akhirnya selengoran. Pakaiannya padu-paduan, rambutnya diabang-abang. Tapi itu saya tidak bisa menyalahkan dia. Yang salah saya, kita sebagai orang tua, sebagai unsur yang mengerti tentang budaya tidak pernah memberikan pengertian kepada anak muda. Itu. Terus dampak positif dan negatifnya masuknya budaya asing ke wilayah Indonesia, khususnya Cirebon ini, apa itu dampak positif dan negatifnya? Seperti kita ketahui bersama ya, semua budaya ada plus dan minus, ada negatif dan positif. Tidak semuanya budaya asing itu negatif, tidak, ada positif. Adapun dampak positifnya adalah dengan adanya budaya asing masuk, contoh adanya HP kan budaya asing. Positif tidak adanya HP-nya? Positif tidak? Bisa positif, bisa negatif. Kita ambil positif. Dengan adanya HP ini sebagai budaya asing, kita lebih mudah memperkenalkan budaya kita. Kita lebih mudah mengaplikasi budaya asing seperti apa, budaya kita seperti apa, cocok nggak dikombin, dipadukan. Ambil yang baiknya, ada sing biasa, ada sing dijokor. Dampak negatif lainnya banyak. Nah, itu yang tadi saya sebutkan, rambut diabang-abang, berpakaian bakal beli sowek celana itu beli pantes kan jare. Itu nah dari beberapa yang negatif adalah adanya budaya kita diakui oleh luar negeri. Salah satunya adalah batik pernah diklaim kan, terus keris pernah diklaim. Nah ini tanggung jawab siapa? Kenapa luar negeri bisa memamerkan batik? Kenapa luar negeri bisa memamerkan keris? Kok kita tidak? Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Harusnya kan kita bangga. Nah perannya siapa sih? Untuk membudayakan ini supaya dikenal dan diakui oleh PBB, oleh Badan Dunia yang mengatakan bahwa ini warisannya punya Cirebon. Jadi kalau bicara positif dan negatif hampir seimbang. Tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Tidak semuanya budaya asing itu negatif, tidak. Dengan adanya pertukaran antar budaya, budaya Indonesia, budaya asing. Contoh di kantor saya saja, kita setiap per 3 bulan di kebenaran di tempat saya ada yang sekolah dari siswa asing. Nah, beliau itu siswa asing ini memamerkan budayanya. Contoh Thailand, Korea, Amerika, Australia, ternyata hampir sama. Ada tarian, dia juga punya ini, punya ini. Nah, cuma saya wanti-wanti nih kan, dampak yang sangat parah sekali ya, yang negatifnya ya, hilangnya rasa sopan santun.
pertanyaannya nih, ini bocah nom. Bakal manjing rumah, assalamualaikum boleh. Nah itu dampak dari apa? Budaya asing. Berarti kan ini negatif. Harusnya pakai assalamualaikum salaman. Ini kan dampak negatif. Nah bagaimana cara itu supaya kembali lagi kepada norma yang sebenarnya? Ya bareng-bareng ya, wong tuanya juga harus jadi panutan anaknya. Jadi kita nggak mutlak menyalahkan anak. Bener nggak sih kita marahin anak mekene? Lu bapaknya li bener dulu, mboknya li bener dulu. Nah itu kan harus diturunkan. Harus menjadi panutan untuk membentengi hal-hal yang negatif pengaruh dari budaya asing. Karena kita nggak bisa membendung budaya asing dengan adanya arus globalisasi seperti ini. Jadi itu ya, kalau menurut saya budaya asing penting. Tetapi bagaimana kita membentengi pengaruh yang negatifnya. Kalau positifnya sangat banyak. Kalau kita tidak ada pertukaran budaya asing, orang Amerika tahu nggak ngapain ke Cirebon, ngapain ke Indonesia. Kan butuh lihat budaya seperti apa. Contoh Bandung, saung ujo dengan andalannya angklung. Banyak orang asing. Nah Cirebon sudah melakukan itu belum? Kan gitu. Panjang jimat dihadiri dikena wong asing. Ada nggak? Pernah lihat nggak Pak seorang asing hadir? pernah sekilas gitu. Ada. Padahal dengan hadirnya orang asing ke Cirebon itu adalah meningkatkan secara tidak langsung berpengaruh kepada ekonomi. Tadi jajan apa, tadi beli indera mata. Nah kalau emang kehadiran orang asing ini sedikit, terus lalu bagaimana apa yang harus dilakukan? Publikasi, eksplor, supaya kita ini orang asing berdatangan. Harapannya dengan orang asing datang, oh ya tahu ini Cirebon. Ini Cirebon. Kenapa sih izin dengan Cirebon? Kenapa Cirebon nggak mendunia? Saya sari pendunia, baku mendunia. Nah bocah nome mending penerusnya kan gitu. Ini sepuh sudah memberikan ini. Nah itu yang tadi saya katakan. Aja izin belajar budaya, aja izin belajar nih wong tua, aja izin belajar nih tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti. Aja belajarnya wah lengannya nih rambutnya abang bagus gitu. Kita lamunan yang gue ketemu ke cublak kan gue nonton. Syukur-syukur nanti setelah dari sini, nah kita apa ya anak-anak kita yang ada di jalan, ada di lampu merah ya, mari kita rangkul, berikan pengertian. Siraku niru siapa? Niru John Lennon apa niru? Mbakku bukan konon beli, mbakku rambutnya beli apa? Kan gitu. Itulah jadi kita harapan saya budaya asing saya katakan lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Yang negatif itu karena perilaku kita sendiri emang pengen menghilangkan adat timurnya. Dia pengen ke barat-baratan supaya dikatakan saya modern loh. Saya rambutnya merah loh, padahal duduk bule. Yang terjadi apa? Belel kan kono. Itu kira-kira itu bagus. Jadi budaya asing bagi saya sangat penting dalam rangka untuk pertukaran budaya, untuk memperkenalkan budaya, tergantung dari mana pemerintah daerah ini mengeksplor, mempublikasikan budaya yang ada ini. Pengennya kita sih bu Panjang Jimat, bu Nadran, bu Ngunjung Buyut, wong asing kebek konon lho. Nah,
Dari kedatangan orang asing banyak ini kan banyak yang bisa sharing kita dengan dia. Dia pengen belajar budaya Cirebon, dia pengen belajar budaya Indonesia. Setelah budaya Indonesia dipelajari sama saya, dikembangkan. Pencak silat contohnya, masa Amerika bisa juara? Itu dari mana belajarnya? Nah seperti itu ya, bagus ya. Saya garis bawahi, budaya asing plus minus pasti ada, dan budaya manapun pasti ada plus minus. Berarti perlu tidak kita ini mencegah budaya asing masuk ke dalam negeri, khususnya Cirebon? Menurut Kang Asep perlu tidak ya? Jadi budaya asing itu masuk ke wilayah Indonesia, umumnya khususnya wilayah Cirebon. Tadi saya katakan budaya asing sangat perlu dan tidak bisa dibendung. Salah satu contohnya yang tidak bisa dibendung adalah HP. Ini HP ini sudah budaya. Apa yang terjadi sekarang? Kita kalau rabi mantan pacar kita, kadang-kadang kita mendi, ini mendi. Ini kan sudah pengaruh, udah gaya budaya asing. Nah, tadi saya sampaikan tadi tidak perlu dicegah. Tapi yang perlu kita cegah adalah yang negatifnya yang kita cegah. Contoh dia berperilaku mangan sambil melaku mende-mende budele katon, ya pun juga harus dicegah. Mampu tidak kita membentengi itu? Kembali lagi kepada mental dan kepribadian warga kita, anak muda kita, terutama anak muda yang cepat sekali terpengaruh. Nah, saya bangga dengan adanya paguyuban Sedulur Tanpa Batas ini yang menggali tentang budaya. Ya kita titip leh Pak Gus, tolong titip leh, siarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka budaya makanya kita beli bagus. Irang nganggo klambi sowek sebelahku singgi, oli niru singgi. Coba lamun jarang nganggo baju muslim, wah lebih ganteng. Kan contohnya seperti itu. Coba jarang lamun nggo peci, kinyis sirah kan konon. Tapi begitu sirah rambutnya abang klambi belel, siapa mau wadon sing arep ngelirik kan kon. Nah itu jadi budaya asing masuk ke Cirebon. Saya sangat berharap ke depan justru orang asing akan membanjiri Cirebon. Bila perlu Cirebon ini apa sih? Apa yang diajarkan oleh Cirebon? Syiar agama. Baku datang ke Cirebon, Syekh Sarip adu-adu jadi pangeran luar negeri kanan Mesir, kok belangsakan min. Baku udah diraja nempat jajara, belangsakan gunung aja. Apa sih tujuannya? Syiar Islam, syiar agama. Itu yang dikehendak. Dinding ini sudah, pondasi sudah dibangun oleh leluhur kita. Kita bisa ngadeg nang dulu kan benar. Jadi budaya asing masuk ke Cirebon saya sangat setuju. Tinggal bagaimana pemerintah daerah menyikapi dan peran jurnalis ini seperti apa. Mana yang perlu disaring, kita perlu filter untuk kita wariskan dan kita sampaikan ke anak muda seperti itu. Untuk menyikapi masuknya budaya asing ke Cirebon, bagaimana menurut Kang Asep menyikapinya? Nah, menyikapinya kan gini ya Pak Gus ya. Tadi kan kita kan sekarang kita sudah tidak bisa berkelak ya, sudah tidak bisa menghindar dengan adanya IT, kemajuan IT, teknologi kan. Nah karena mungkin kalau di Cirebon belum ya, tetapi kalau saya lihat di Bandung itu pemerintah masing-masing kedutaan besar kan ada. Dia beberapa kali mengundang dan beberapa kali memamerkan budaya. Tetapi ini yang dipamerkan nih sebenarnya dari asing itu yang dipamerkan adalah budayanya. Bagaimana adat istiadatnya, bagaimana seninya, bagaimana perilaku ini. Nah, yang nggak saya
nggak kepikiran ke saya kenapa kok anak muda cenderung berpakaian yang aneh-aneh ini sebenarnya dari mana? Padahal asing tidak memperkenalkan itu gitu. Hanya dia melihat bagaimana itu kan terutamanya sebenarnya tugasnya media ya, yang di TV ini terutama ya media-media televisi dan media yang koran ini seharusnya apa? Oh ya ini tidak pantas ditampilkan kan gitu. Dicegah dari mana? Dia bisa lihat TV kok. Jadi menyikapinya seperti apa budaya ini ya? Kalau secara real, secara nyata nggak mungkin orang Amerika, orang Malaysia nggak gong kan nggak mungkin. Tapi dilihat dari perilaku itu dia melalui media itu bagus. Adanya film seperti ini, adanya di IT, di WA sekarang, YouTube seperti apa. Nah jadi kita ya apa ya menyikapi budaya asing itu ya itu tadi kembali lagi Pak Gus ya, kita harus berperan semua dalam memerangi apa yang perilaku sekarang dilakukan. Tapi saya yakin kalau Cirebon bagus-bagus, khususnya mana-mana, Ocanome pada selengnya jam 1 ku 2 wirid masih dolanan wirid di ngape, jam 1 masih moco. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang tidak mengandung dan tidak membawa hal yang positif. Nah, kita bareng-bareng Pak, mungkin dengan adanya pertemuan ini. Oh iya ternyata tuh makanan. Oh iya media gua teranin makanan. Gua bareng-bareng. Itu kira-kira Pak. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, Saudara. Jadi pesan untuk saya pribadi dan teman-teman khususnya Cirebon umumnya itu supaya tetap cinta dan melestarikan budaya Cirebon itu seperti kami beri pesan yang supaya kami ini bisa melestarikan dan mencintai budaya Cirebon. Nah, pesan saya ini khususnya sebenarnya saya sampaikan pesan ini nggak hanya anak muda ya, tetapi di sini tanggung jawab budaya adalah bukan tanggung jawab anak muda juga, tetapi tadi saya katakan bahwa budaya ini adalah sesuatu tanggung jawab kita bersama, Bagus. Tanggung jawab dalam hal ini Vini Sepuh Cirebon ini seharusnya lebih tanggung jawab ini main tentang budaya, terus tokoh masyarakat, peran jurnalis tadi, peran anak muda. Jadi saya berpesan, ya mari kita harus bangga dengan bahasa Cirebon, mari kita bangga dengan adat istiadat Cirebon, mari kita bangga dengan seni yang ada di Cirebon. Istilahnya sampaikan, kan dalam Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Muhammad pernah bersabda, sampaikan walaupun satu ayat, kan gitu. Nah sampaikan, yang tadinya turu, yang tadinya tidak mengerti tentang budaya, dengan pelan-pelan kita menyampaikan. May baka topeng gue lo makanan, may baka wayang gue makanan lah, sandiwara gue makanan. Nah dengan dianingan dari makna dari wayang itu seperti apa, topeng itu maknanya seperti apa, nadran itu seperti apa, ngunjung buyut seperti apa, insya Allah. Jadi cintailah budaya, terutama kepada anak-anak muda di Cirebon, para Vini Sepuh dan para jurnalis ini. Kapan sih waktu kita bisa saatnya Cirebon? Tanginya kan gitu. Isin beli sekarang anak muda tertakoni gitu. Cirebon pernah juara MTQ beli? MTQ Turun. Padahal saya sehari di tingkat
nasional ya. Mana Kosim? Apa yang diajarkan oleh Mbak Bu Karosa Sarip? Apa caranya gunakan metodenya Mbak Sarip. Carakan metodenya Mbak Bu. Belum lah. Kemungnya apa rane lamun gini? Mangnong kening ta? Kening. Nah, Mungkin anak muda kalau diajak sehingga masyarakat takon, loh kenapa mandek? Kan ngono. Ada. Apa pernah Mbak Bu Sarip mengajak orangnya warga Cirebon itu bagian zaman bagian, ira manjing Islam nggih? Tidak. Tapi bagaimana dia memainkan kesenian itu, begitu adan berhenti ditakoni kuno apa adan. Adan itu apa? Panggilan. Diikuti lagi lah ke sini. Loh kok raup banyu wudhu buat apa? Mensucikan diri menghadap Allah. Diikutin lagi setelah ini sholat. Ini apa? Sholat. Sholat itu apa? Meminta bermunajat kepada Allah. Masyarakat apa diajak? Ira manjing Islam tidak. Akhirnya ditirulah gayanya sesepuh kita itu leluhur kita. Nah, mungkin dengan cara seperti itu bisa ditirukan ke bawah. Yang tadinya gombrang, oh saya seni katanya. Tapi sih ditembang nanti apa kan? Jadi kita sama-sama pesan saya, anak muda jangan malu. Oh, jangan malu saya berbudaya Cirebon. Jangan malu, jangan gengsi. Kowe kita ketinggalan kowe disangka wong kuno. Jadul deh, mau masuk masa bosano medolanan topeng. Kan kon. Padahal nggak topeng zaman tuanya narane narane kayak ini sampai keluar negeri. Nah ini topeng ini kali anu baik dipasangin toko. Adalah mencintai, belajarlah mencintai. Jangan pernah takut dikatakan jadul. Yang jadul justru yang ngomong. Siraku mau nonton kayak kita gaya kudelengan jaketnya gua. Kan sepatunya bolong sebelah. Yang dibanggakan apa? Coba dolan umum mertua, masa diterima? Dolan calon mertua, tapi lamun kita kinyis-kinyis. Sing kadon bae gak diundang cung mene cung. Nah itu ya, jadi inti dari benang merahnya ini, himbauan saya adalah jangan pernah malu. Pertama, jangan malu dikatakan jadul. Budayakan warisan leluhur kita. Tetapi sebelum dibudayakan ini, pelajari intisari dari nadran itu apa, intisari dari panjang jimat itu apa, intisari dari grebek sawal itu apa. Terus bahkan yang makam-makam yang desa kita bengen kan kita bakal lagi cilik kok rebutannya tumpeng. Melekan, selamatkan. Hitung kurubimo kan begitu cerowok oleh petek ngeladak. Nah itu kan anak-anak nggak ngerti apa sih itu. Mau pada nggawa tumpeng nih makam kan, sedekah ini bersyukur karena Allah kan mengatakan jangan pernah bersyukur terhadap saya. Bersyukur, Anda banyak bersyukur akan saya berikan lebih dari. Nah, seperti itu ya, sudah Pak himbauan saya itu jangan pernah malu berbudaya Cirebon. Udah titik kuncinya itu. Terima kasih Pak Bis. Jadi kesimpulannya itu budaya itu perlu kita lestarikan dan perlu kita cintai. Apapun budayanya ya kita harus masuk dan kita ambil sisi positif. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga tidak mengetahui apa itu sih budaya Cirebon itu apa aja sih. Mungkin belum pada mengetahui ya Kang Arno ya? Belum. Mungkin di setiap wilayah Cirebon mempunyai budaya tersendiri.
misalkan di Palimanan itu budayanya kan ada pasti ada. Wilayah timur juga pasti ada. Untuk para teman-teman pemuda khususnya wilayah timur, jangan apa namanya, jangan malu untuk mencintai budaya Cirebon seperti itu kan. Iya. Ya alhamdulillah akhirnya teman-teman ini kuning kangaran budaya itu kan kuning sing mawe durung weruh dan dia kan akhirnya weruh sing mawe mungkin budaya mungkin kapan-kapan kula pengen apa ya sowan ting tempat budaya si anaknya Cirebon paguyuban sedulur tanpa batas insyaallah akan terus istiqomah mengembangkan mengembangkan budaya-budaya Cirebon khususnya. Ya Kang Eno, siap. Ini seperti itu. Insyaallah ya kula nyuwun dukungan lan suporte sang Kang So, sang Mama Im lan sesepuh sang Cimandung, Mama Sar, ya, terus Kang Jur. Ya kula jan support lan dukungannya kanggo paguyuban sedulur tanpa batas iki supaya tetap istiqomah kangge ngenalna budaya-budaya Cirebon. Ini ya walaupun kita mengenalkan lewat medsos, insyaallah kita akan istiqomah ya. Ya. Monggo. Boleh ya. Monggo. Ini kalau saya perhatikan di antara teman-teman yang ada di sini khususnya, saya rasa hanya saya dengan Pak Soeharto yang ada kumisnya. Ini yang muda-muda kok ada jenggotnya? Ini apa artinya? Mana yang jenggot, mana yang jenggot? Coba tolong diterangkan. Coba yang berjenggot. Coba menggunakan jenggotnya aja, tidak sekalian aja dekat gitu. Ayo. Kalau menurut pribadi saya, terutama saya suka dengan jenggot. Ya kelihatannya suka aja dulu. Tapi kalau dari leluhur, dari para ulama, dari suara yang terdengar itu katanya sunnah itu memanjangkan jenggot itu katanya sunnah. Jadi ya tetap saya pelihara gitu. Itu aja. Berarti sunnah ya? Ya, Bukankah itu budaya? budaya bisa masuk. Nah itu kan, jadi itu contoh, salah satu contoh budaya. Budaya orang Islam khususnya yang ada di negeri Indonesia yang mungkin saat ini banyak diterapkan khususnya di kalangan Asuna, ya kan? Jangan-jangan saya curiga ente Asuna ya? Tapi tidak seperti itu. Karena apa? Kita memberikan budaya yang terbaik itu seperti apa? Maaf ya. Tadi contoh misalnya HP. Sebetulnya berasal dari mana HP itu? Luar. Ya dari luar negeri. Selangit. Dari tsunami langit. Kalau Bapak harus mengatakan dari langit, oke. Ya. Nah ini kecerdasan, kecermatan daripada kita sebagai wong Cirebon yang tadi tuntutannya adalah cintai budaya. Sebelum ada HP, bisakah manusia itu komunikasi dengan jarak jauh? Bisa. Nah, di sini dengan cintanya budaya, dengan kita adanya gaul dengan sesepuh, paham dengan ada kedekatan sesepuh, maka itu semua bisa ditempuh. Ya. Makanya ini digali oleh orang-orang asing. Karena apa? Nah, kita itu kurang memberikan atau kurang yang disebut namanya adanya kita sebagai manusia itu adanya cipta, rasa, karsa dan karya. Nah, disinilah makanya perlu kita banyak belajar. Orang Indonesia kepada belajar itu sangat malas, katakan gitu, kebanyakan. Ya, saya yang tahu para siswa, ya, baik mulai SD sampai SMK, yang menjadi kutu buku bisa dihitung.
Ini yang kekurangan dari bangsa Indonesia. Sedangkan kalau saya simpulkan, yang namanya budaya malas ini yang banyak bermunculan. Padahal malas itu adalah malas bekerja, pangkal melarat. Malas belajar, pangkal bodoh. Sangat luar biasa. Ini yang tidak bisa dipahami oleh anak-anak muda saat ini. Justru kepengen mengambil enaknya, kelak kemudian hari akan mendapatkan sengsaranya. Tapi kalau kita sejak dini sudah prihatin, ya, sudah mau menggali keilmuan, insya Allah ke depan kita akan menunai kebahagiaan. Saya rasa itu Mas Agus. Ya, sebentar Mas Agus. Siap. Ya kan mantap. Jadi ngobrol makanya kan jadi uning kabeh, Mbak. Ya. Uning kabeh. Sing mawe durung uning akhirnya kula pribadi ya jadi uning mengenal budaya mekoten budaya. Nah, kita itu perlu mencintai budaya. Perlu mencintai. Karena yang namanya budaya itu sangat penting. Sangat penting menurut saya pribadi Sangat penting, sangat penting. Ya. Budaya sangat penting. Karena untuk kedepannya juga kalau kita mengenal budaya, kedepannya juga kita akan enak itu katanya kan. Ya, seperti itu. Ya alhamdulillah bisa bagus-bagus kenal. Mungkin kedepannya tinggal melaksanakan dan mencintai apa itu budaya dan melestarikan. Oh enggak? Siap budaya. Karena budaya itu ya bisa menghasilkan kita sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka dengan budayanya berkembang. Ini ekonomi ini melu otomatis. Apa yang bisa dikembangkan di sini? Kan gitu. Nah itu yang kita tuntut adalah kreativitas. Ya, jadi kita karya rasa. Sesuatu yang jadi booming pasti ada karya. Kan gitu. Tapi dikemas dengan rasa. Aja yang penting oblak lah pada jalan baik. Yang baik di jalan. Cipta karya karsa itulah tiga elemen ini harus digabungkan. Nanti mungkin adik-adik ini bisa, oh ya, negara ini ternyata budaya negara nadran itu, waduh luar biasa. Apa ya kita bisa mancing apa nih ngono? Mungkin cindera mata, mungkin kuliner ya. Nah jadi jangan budaya oleh apa sih? Penggelengan lor, tapi tanpa disadari. Itulah yang saya minta. Kreatif, fungsikan dan manfaatkan tempat yang ada di situ. Gitu. Tetapi kalau sesuatu, baik itu kedisiplinannya, baik itu administrasinya maupun budayanya yang bagus, ya aja sini sih digotong kan benar. Nah, makanya mau jenggot, kita gak jujur banget pengen ini. Cuma peraturan sing loli kan. Lamun kita oli, dawa kita mungkin cuma karena kebentur aturan tuh Pak. Jadi loli. Hari kumis ini karena dampak masker begitu dibuka metu kumis saya kan nah, itu tadi kata Mama Im itu adalah budaya. Benar saya setuju juga. Saya pernah dengar bahwa jenggot itu adalah salah satu sunnah, apalagi habis wudhu terus diinikan. Itu yang saya setuju itu. Berarti adik ini sudah paham tentang salah satunya sudah memahami tentang budaya, sudah melestarikan budaya. Tapi adik ingo disampo ya. Pasti. Dan dalam Imanuddin dari Persatuan bahwa budaya itu penting untuk kita semua. Jadi jangan takut dan jangan pernah bosan untuk melestarikan budaya Cirebon dan untuk mencintai Cirebon. Cirebon sekarang itu banyak sekali budaya Cirebon yang perlu kita pelajari dari segala sisi itu dari wilayah timur sampai wilayah barat. So, teman-teman dan khususnya masyarakat Cirebon, satu, jangan lupa dengan budaya karena
karena budaya itu penting untuk kita semua. Kita harus bisa mencintai budaya dan harus bisa melestarikan budaya kita sendiri. Cirebon, Cirebon, Kato.